Assalamualaikum. Oke, udah siap belajar? Siap. Lihat ya. Kalau ada sampah di bawah, itu tolong dibersihkan, tempat duduknya dirapikan dulu ya. Oke. Sudah siap? Kalau sudah siap, apa kabar? Baik. Sudah siap belajar? Ketua kelas, saya minta pimpin doa belajar dulu ya, sebelum kita mulai belajarnya. Silakan, ketua kelas. Marilah kita sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dulu. Doa mulai. Oke ya. Ibu absen dulu untuk kehadiran hari ini ya. Ahmad Sabila. Oke. Aisyah. Saya, Bu. Aisyah Fitri. Saya, Bu. Al-Mutakin. Aldiman. Alvira. Aluna. Saya, Bu. Alia. Saya, Bu. Anika. Saya, Bu. Apriani. Atia. Aurel. Saya, Bu. Dina. Saya, Bu. Ernawati. Inayatul. Kelvin. Kirana. M. Arif. Maharani. Saya, Bu. Mareta. Muhammad Hawin. Ada Muhammad Hawin? Sakit ya? Oke. Fitri Amelia. Putri Anggraini. Putri Aura. Saya, Bu. Rahma. Saya, Bu. Rara. Saya, Bu. Sharmila. Saya, Bu. Sultan. Surya. Sutia. Safarina. Tasli. Tasli, ada keterangan? Tidak ada? Apa ya? Oke. Temi. Tri Sulastri. Zakia. Oke. Baik. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 2 orang ya. Satu keterangan alfa dan satu sakit. Baik, sebelum kita, boleh buku paketnya boleh mau di atas meja silakan ya nanti. Untuk memulai hari ini kita membahas materi besaran dan besaran dan pengukuran. Itu kalau materinya di buku ya, yang kalian pelajari sekarang itu adanya bab 2, zat dan perubahannya ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu nih ya. Siapa yang di rumahnya ada kebun ya atau sawah? Ada? Oke. Apa Surya ada Surya? Oke, Surya tahu sih. Ada mungkin punya bapak ya di rumah. Kalau kita mau ngukur sawah itu satunya pakai apa? Pakai apa? Hektar. Mungkin ada yang lainnya. Pernah dengar enggak? Enggak. Kata si siapa? Si Surya tadi, saya punya sawah. Ya. Ada Bu. Itu berapa hektar?
5 hektar. Nah, 5 hektar ya. Nah, tahu nggak kalian hektar itu apa? Apa hektar? 5 hektar kata Surya tadi. Dia punya sawah 5 hektar. Tahu apa hektar itu? Apa? Pengukuran. Ada lagi? Luas. Oke. Ada lagi? Nah, nanti yang akan kita cari adalah hektar itu adalah besaran dari satuan. Kata teman tadimu luas, panjang, ya enggak? Nah, oke. Ada lagi yang tahu? Kita baliknya lagi. Oke, sudah besaran dan satuan udah masuk. Bagaimana cara mengukurnya? Ada yang tahu macam-macam alat ukur yang ada di sekitar kalian atau di rumah atau di lingkungan? Ada yang tahu nggak? Garis. Penggaris. Ada lagi? Meteran. Apa? Timbangan. Oke, ada lagi? Mikrometer. Udah pinter-pinter ya, udah banyak tahu. Ada lagi? Stopwatch. Oke, itu semuanya nama-nama alat ukurnya yang kita temui di kehidupan sehari-hari ya kan? Oke. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa yang tahu sih kenapa sih mengukur itu harus berbeda-beda jenis alat ukurnya? Misalnya panjang, saya bisa pakai meteran, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Kenapa? Oke, apa? Karena setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Oke, karena setiap alat ukur itu memiliki tingkat ketelitian masing-masing. Panjang mungkin diukurnya beda ya enggak? Untuk apa? Mikrometer yang kata kawan kau tadi beda lagi. Jadi itu nama-nama alat ukur yang disesuaikan dengan ukurnya dengan ukuran alat ukurnya. Oke, kita lihat ya. Kita masuk ke materinya. Lihat di depan. Ibu tampilkan sedikit ya langsung. Jadi ini besaran dan satu pengukurannya. Ibu ada satu video nih. Pernah nggak kita Nah ya, coba kita lihat. di gedung atau rumah, tapi pengukurannya salah. Jadinya miring-miring gitu seperti menara Pisa. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau ada bentang? Kita lihat tuh. Jadi kalau bahas tentang ukuran, kira-kira kita mau belajar apa ya? Ya kita cari tahu. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Novita Handayani. Kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Yuk, kita mulai. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai dan satuan. Sementara satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Misalnya saat kita mengukur panjang dan lebar suatu jalan, gedung, dan rumah, kita bisa menggunakan satuan meter, inci, atau yard. Satuan-satuan itu termasuk dalam satuan baku. Ada juga satuan yang tidak baku. Misalnya, ketika kita mengukur menggunakan jengkal seperti ini. Hasil pengukuran antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Sehingga, jengkal merupakan satuan yang tidak baku. Nah, untuk menghindari perbedaan pengukuran tersebut, maka ditetapkanlah satuan pengukuran internasional atau biasa disebut dengan SI. SI telah disepakati oleh para ilmuwan dengan syarat mudah ditiru dan bersifat tetap. Besaran ada bermacam jenisnya, berdasarkan nilai dan arah dan berdasarkan satuan. Berdasarkan nilai dan arah, ada suatu besaran yang hanya punya nilai, yaitu disebut sebagai besaran skala. Massa, waktu, suhu, jarak, dan energi juga merupakan bagian dari besaran skala. Yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang selain memiliki nilai juga mempunyai arah. Contohnya adalah kecepatan, gaya, dan besaran. Selanjutnya, besaran juga terbagi berdasarkan satuannya. Lihat. Yuk, simak ulangan berikut ini. Suku besaran pertama dari berikut ini adalah besaran pokok. Lalu, apa saja sih yang masuk dalam besaran pokok? Ternyata besaran pokok sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada dalam tabel berikut
Maksudnya Besaran turunan. adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kenapa sih diturunkan? Karena besaran pokok tidak kuat menanggung sendirian. Jadi dia butuh bantuan. Contohnya, kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per second. Contoh lainnya yaitu volume yang diturunkan dari besaran panjang. Selain itu, ada juga massa jenis yang diturunkan dari besaran massa dan juga volume. Selain itu, masih ada banyak lagi besaran turunan lainnya. Pokoknya, grup ini nggak kalah rame deh sama yang sebelah. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai dimensi, tapi bukan dimensi lain, apalagi dimensi gaib. Dimensi suatu besaran adalah cara penulisan besaran dengan menggunakan simbol besaran pokok. Dengan kata lain, dimensi Oke ya, bukan cara untuk suatu dimensi besaran tersusun atas besaran pokoknya. Nah, ya. Tadi udah dijelasin besaran dan turunan, ya kan? Kita ambil kesimpulan di sini ya, Nak ya. Kita lihat. Sudah dari yang video yang kita ambil tadi, ternyata dapat tuh besaran apa? Nah, ini ya. Besaran segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemudian ada berapa besaran tadi? Jadi kesimpulan dari video tadi ya, kita lihat di sini nih. Besaran ada dua, satu besaran pokok dan satu lagi besaran turunan. Nah di sini besaran pokok ada berapa? Ada 7 ya, panjang. Dia langsung nih standar internasional. Berarti kalau tadi ada jengkal itu tidak baku ya. Kalau sini standar internasionalnya sudah baku. Jadi mutlak besaran panjang satuannya adalah meter. Massa kilogram, waktu, suhu Kelvin, watt arus, ampere, intensitas cahaya candela dan jumlah zat adalah mol ya. Nah, sedangkan besaran turunan itu luas, sama kayak tadi yang disebutkan sama si Surya. Ada luas dari sawahnya tadi ya. Nah, ini kita dapat kalau tadi hektar, jadi di satuannya di sini meter per segi, nih ya. Nah, volume, percepatan, gaya dan massa jenis. Ini sekilas besaran dan satuannya. Buat apa sih kita mempelajari ini? Ini untuk ke pengukuran. Karena pengaruhnya kenapa? Dari pengukuran mau diukur apa? Besaran yang mana mau kita ukur? Ya. Untuk hari ini, materi hari ini ya, saya ambil hanya besaran panjang. Ya. Tadi yang sudah disebutkan sama temannya tadi, panjang ada apa? Mistar. Terus mikrometer, jangka sorong dan meteran. Oke ya. Sama kita lihat lagi nanti di sini. Nah, ini panjang ya. Oke, sorry. Nah, yang kita sebut tadi. Ya. Jadi ini Ibu ada tampilan video juga lagi. Tapi kalau ini alat ukur, kalau tadi kaitannya besaran ya. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong Tuh, jangka sorong. karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur, Lihat ya, perhatiin ya. Nah, ada rahangnya. pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat.
Setelah itu putar kuncian agar hal ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser hal ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran dasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahan kecil ini ke dalam celah yang diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi. Mudah kan? Subscribe channel kami karena ke depan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. Oke ya, udah kita lihat, udah kita tampilin itu ya. Nah, nih. Oke. Jangka sorongnya. Yang tadi geser-geser ya. Itu rahang atas. Ini yang untuk mengunci dan membukanya adalah tombol kunci. Yang katanya tadi di video mirip kayak mistar. Ini ya. Nah, itu skala utama, betul. Skala non-Indonesia yang mana? Ini. Ada yang kecil ini ya, bisa dilihat. Nah, ini untuk rahang bawah, pergeseran untuk jepit benda yang akan kita ukur. Itu nanti ada ya, rahang sorong bawah ada, tungkai yang di ujungnya tadi, ya, untuk mengukur kedalamannya itu. Oke, itu untuk jangka sorong. Tadi memang tidak ada ditampilin mikrometernya ya. Nah, ini. Mikrometer skrup namanya, hampir mirip ya. Nah, pengerjaannya juga sama, cuman tingkat telitian mikrometer skrup itu lebih akurat daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi 0,1, kalau dia di sini mikrometer skrupnya 0,01, sama ya. Nah, ini dia sama-sama ngejepit. Ngejepitnya di mana? Ini, di tengah ini. Ya, ini bendanya. Nah, nanti gesernya di mana? Ini, di ujung ini. Ya, kalau jangka sorong tadi di atas ya. Kalau di sini tadi dia di bawah sini. Skala utamanya dia di tengah, ini di tengah. Nah, ini namanya skala non-Indonesia. Ya, oke. Saya bawakan alatnya. Nah, ya, ini boleh Temi. Temi buka ini ya. Nah, ini Temi buka. Kalau hanya sekedar lihat gambar, ini saya bawa bendanya ya. Pernah lihat? Pernah lihat? Baru hari ini ya? Oke. Nah, ini yang puterannya tadi. Ini mikrometer skrupnya. Nah, nanti di tengah ini dia bergeraknya ya. Nah, untuk menekannya di sini, nanti dia putarnya ke sini. Dia bergerak di tengah. Nah, ya. Sama. Sedangkan yang satunya tadi apa?
Yang kayak mistar. Apa? Iya, jangka sorong. Nah, bedanya di sini. Nanti yang kita akan ukur di sini ya. Dengan sesuai dengan bahan dan alat yang kalian bawa tadi. Ibu hanya 2 jangka sorongnya, boleh digeser di sini nanti ya, ditarik. Nah, ya. Bendanya mau diukur yang di mana? Mau ketebalannya di sini boleh, atau mau kedalamannya di sini boleh. Jadi kalian sudah ukur, misalkan di sini mana? Kita mau ambil yang ini misalnya. Nah, ketebalan ini ya. Nah, coba bantu ibu, pegang. Nah, kamu geser ke sini. Nah ya, kita eratkan di sini. Tarik. Kita baca hasilnya. Yang mana tadi skala utama? Ini yang di tengah. Ya, sudah kita eratkan di sini. Ada 0 katanya tadi di sini ya. Dia menunjukkan kalau 0 itu tepat skala utamanya berhenti. Berhenti di mana? Bagian atas ini. Bisa lihat berapa? Berapa yang 0-nya di sini? 1. 1, 2 berapa? 2,3. Berhentinya di sini. Garisnya berapa? 2,3 cm ya masih. Nah, jadi 2,3 cm. Mana skala noniusnya? Skala nonius itu nama lainnya adalah garis yang sejajar. Yang satu garis ya. Berarti nanti kita lihat di bawah sini. Ya, di bawah sini. Ini skala nonius ya. Ibu ulangi, nanti ini proses pada saat kalian bagi kelompok mengukur ya. Nanti inilah yang dihitung. Benda yang sesuai punya kalian punya. Mau mengukur apa? Ya, silakan. Jadi skala utama ya. Skala utamanya tadi ada di Ibu. Ulangi di sini ya. Nah, ya. Jadi skala utamanya mana? Yang ini. Berarti yang di tengah ini dong, ya. Nah, nanti berhentinya di mana? Lihat 0. Angka 0 pada garis kecil ini. Nanti kalian ukur di sini, ya. 0 ini berhentinya berapa? Kata temannya tadi 2,3, ya. 2,3 cm. Kita lihat, coba. Mana yang skala di sininya berhimpitan? Yang sama sejajar dengan di atas. 1, 2, 3 kamu lihat di sini. Sejajar dengan mana? Ini harus diteliti, ya. Ini sejajar. Yang mana? 4. Oke, sama-sama lihat kelompoknya. Di mana, Nak? Berapa? 4. Nah, 4 ya. Sejajar ke atas ya. Nah, 4 kita kalikan 0,1. Berapa? 0,1 kali 4 0,4. Kita tambahkan nanti dengan yang mana? Skala utama yang kita dapat tadi, yang dibilang temanmu tadi adalah 23. Ditambahkan dengan 0,4 sama dengan bla bla bla. Itulah hasil pengukuran jangka sorong. Ya, sama nanti untuk mikrometer skrup. Ya, ini. Nah, di tengahnya juga. Dia nanti di tengah sini. Ini Ibu agak lepas ya. Nah, nanti di tengah sini kita kasih berapa? Mau ukur apa nanti? Sama kayak jangka sorong tadi. Ya. Jadi nilainya di sini berapa? Bacanya bagaimana? Nah, di sini. Ya. Berapa dia yang berhenti? Misalkan di sini ada 5 ya. Nah, 5. Itu skala utamanya 5. Yang sejajar sama, dia juga sama. Sejajar ke sininya berapa? Misalnya 19. 19 kau kalikan dengan 0,01. Berapa? 0,19 ditambah dengan 5. Itulah hasil pengukuran mikrometer skrup. Jadi kalau untuk penjumlahannya kita sama kayak anak SD, kembali lagi hanya sekedar menambahkan. Yang susahnya yang mana? Kita harus teliti berapa skala utamanya, kita baca benar-benar. Berapa skala noniusnya, kita baca dulu benar-benar. Paham sampai sini? Oke ya. Nanti
kalian sudah siapkan benda yang mau diukur dan boleh pakai referensi lain. Kalian ada buku paket, silakan dibuka untuk mengisi nanti LKPD yang saya akan bagikan per kelompok. Paham ya? Oke. Jangka sorong saya ada 2 dan mikrometer skrup juga ada 2. Nanti silakan kalian mana dulu. Di meja masing-masing sudah ada apa? Yang bawah ada apa? Mistar, ada meteran, boleh ya. Nanti saya jelaskan dulu di LKPD-nya ini. Kelompok 1 ketuanya mana? Kelompok 1 mana? Oke, sama aja ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oh, 3. 4. 5. Kelompok 6. Oke. Ya, coba dilihat dulu LKPD-nya. Saya jelaskan sedikit ya. Di situ ada langkah-langkahnya. Nanti silakan kalian baca dan sedikit materi di sini yang tadi sudah saya paparkan dan juga ada video tadi ya. Nah, ini besaran dan satuannya. Kalian tadi masih ingat besaran pokoknya? Di sini ada LKPD-nya. Silakan tuliskan pemahaman kamu tadi, ya. Terus juga kegiatan keduanya. Di sini hanya menjodohkan mana besaran yang sesuai dengan alat ukurnya. Jadi nanti kalian silakan tarik garis, ya. Hubungkan. Paham ya, yang ini ya, untuk menjodohkan. Yang di kedua ini besarannya. Kalau yang di atas itu alatnya termasuk dengan dicocokkan dengan satuan, sedangkan yang di bawah sini gambar alat ukur dengan besaran. Yang tadi ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, yang ini, yang pengukuran mungkin yang harus kalian pahami. Coba dibuka dulu. Jadi sebelum pengerjaan itu juga sudah ada materi ya. Nah, nih langkah kerja. Coba dibuka langkah kerjanya. Untuk pengukuran sudah dibuka? Sudah ada? Oke. Tadi pertama kali kita tonton video ada satuan jengkal. Jengkal itu memakai apa? Iya, jari ya. Berapa jengkal? Itu zaman dulu sebelum kita kenal namanya alat ukur. Belum ada mistar, belum ada meteran, ya enggak? Jadi orang dulu itu pakainya berapa panjang meja ini? Dia hitungnya pakai jengkal. Nah, di sini kita gunakan alat ukur yang tidak baku, namanya jengkal. Terus di bawah itu penggaris atau mistar, ya. Jadi nanti bendanya boleh sama benda yang kamu ukur, tapi alat ukur yang berbeda. Nanti kita lihat bagaimana kesimpulan akhirnya. Siapa yang lebih teliti, oke? Oke, lanjut ya. Nah, langkah yang kedua, percobaan kedua, menggunakan apa? Alat yang tadi saya paparkan, jangka sorong, mikrometer skrup sama mistar. Di sini kalian juga tulis bendanya. Mau mengukur apa kalian di sini? Gunakan yang ada di sekitar kita ini, ya. Mau mengukur apa? Taruh nanti di sini. Mistar berapa? Misalkan ini nama bendanya apa ya? Diukur dengan mistar, berapa nilainya? Ya, diukur dengan jangka sorong, berapa nilainya? Sama, mikrometer skrup juga. Nanti kita gantian, karena ada alatnya 4, tapi mistar sama meteran kalian punya ya. Jadi mana yang dulu mau jangka sorong, nanti silakan ambil di depan. Saya juga mau tahu nanti kalian paham nggak yang mana jangka sorong, yang mana mikrometer. Nanti bisa-bisa salah. Kau ambil jangka sorong ternyata itu mikrometer. Itu juga ada penilaian saya ya. Nah, oke.
Untuk akhirnya nanti ada kesimpulan. Untuk evaluasi nanti saya bagikan perorangan ya. Di sini asesmen atau penilaian yang saya nilai ke kalian nanti ada 3. Yang pertama, keaktifannya, ya sikapnya. Nanti si siapa, Temi nggak aktif, cuman mau tidur, itu nilainya kecil ya. Nanti misalkan si Mutakin, oh dia mau kerja, dia mau ini, itu nilainya berbeda lagi. Nah ya, itu ada sikapnya, tanggung jawabnya itu ada. Nah, sama dengan nanti ada keterampilannya. Bagaimana prosesnya nanti Ibu lihat, kalian mengukur. Ya, benar atau tidak dengan langkah yang ada di LKPD. Ya, terakhir baru pengetahuan. Nanti saya kasih soal pemahaman kalian sama pelajaran hari ini. Dapat berapakah kalian nanti? Paham? Oke. Oke ya, silakan bekerja, gunakan kalau tadi bingung pakai referensi buku yang kalian punya, buku IPAS. Silakan buka di bab 2. Oke. Siapa yang mau duluan pakai jangka sorong? Silakan ambil di depan sini. Jangan satu-satu aja dulu. Kamu mau pakai apa? Silakan ambil. Itu ada satu di atas mejanya. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ambil sendiri di sini. Oke. Ya, jangan lupa itu ada nama kelompok. Tuliskan kelompok 1 siapa saja anggotanya. Silakan kalian tuliskan. Kelompok 1 di atas, anggotanya siapa aja gitu ya. Kalau jangka sorongnya dipinjam oleh kelompok 1 atau kedua, yang lainnya mikrometer. Kalau dipinjam, ada alat di atas meja kau itu pakai mistar atau jangka sorong, jengkal, gunain tangan sendiri, itu boleh dilakuin. Jadi nggak nunggu temennya dulu. Nih, ini agak rusak ya. Ini bisa ini. Ditarik ini nanti di sini bisa, ya. Nah nanti kalau udahnya tekan di belakang. Kencangin ya bro. Iya. Nah ya bisa ini, boleh mau pakai dulu boleh. Ya. Ya. Kelompok 1 kah, kelompok 2 kah? Ya, anggotanya di bawah ya. Untuk pengerjaan, kalau sekarang sama ya, 10 kurang 15. Saya kasih waktu sampai pukul 10. Ya, karena habis itu kita presentasinya ke depan. Nanti ada kelompok yang lainnya harus aktif ya. Nanti terlibatan kalian untuk bertanya itu merupakan poin juga. Ini mau basing. Iya boleh. Mau ketebalan berapa? Sini. Benda basing. Iya, ada uang logam boleh. Kan bisa ketebalan juga nak. Nah, mau apa? Silakan. Ini ditarik terus, nanti dikencangkan yang di belakang. Silakan. Ada apa? Ada kesulitan? Tidak apa-apa, yang duduk aja dulu. Tidak apa-apa. Yang sesuai tempat duduk sekarang boleh. Kalau ada yang temen kan 2 orang tadi nggak masuk ya. Nah, yang duduk aja sekarang ditulis aja namanya. Yang nggak masuk nanti, ya. Sesuai yang sekarang aja nggak apa-apa. Kenapa? Oke, ini boleh ya. Mau yang menjodohkan dulu atau yang tingkat lebih rendah kesulitannya, mau soal yang bagaimana dulu silakan. Hati-hati ya. Nah, gambar mengeco dengan kata-katanya. Kalau tahu ukurannya, belum tahu satuannya, ya kan? Tahu nama bendanya, belum tahu itu besaran apa. Nah, disitulah LKPD itu. Yang mana? Mencocokkan yang mana? Ini mengukur apa atau mau LKPD yang depan dulu? Mau besaran dulu? Oke.
Boleh, mau mengerjakan tingkat lebih rendah dulu boleh, atau mau yang sulit mau ngukur dulu di kegiatan 2 boleh. Ya. Silakan. Ini ngukur apa? Belum? Ini papan yang di depan punya ibu tadi kan balok itu namanya ya? Boleh digunakan. Boleh juga. Bisa? Dikencangkan. Hop. Tarik, boleh? Sip. Mana yang kamu baca tadi sesuai sama ibu tadi? Caranya yang mana? Nah, ini apa? Itu bergerak masih. Ulangi lagi, jangan sampai bergerak. Kalau dia bergerak berarti tidak akurat kan? Ulangi lagi ukurannya. Oke, paskan, kencangkan di ujung belakang. Nanti tarik ke bawah. Berapa pembacaannya? Mana skalanya? Yuk. 15. Ini skala. Ini utamanya di sini ya. Nah, non-use-nya yang di sini berarti ini non-use-nya berapa? Taruh nanti ke dalam LKPD-nya, dicatat. Oke. Ini belum mengukur, masih LKPD yang depan. Oke. Ingat waktunya ya, sampai pukul 10. Mau mengukur duluan silakan. Kenapa? Ya, kasih panah aja, apa-apa. Panah ya. Kenapa? Iya, sama yang sudah kita jelasin dalam video tadi, termasuk besaran apa, satuannya apa, panjang kah, misalnya gitu, satuannya apa gitu ya. Ini mengukur apa Surya? Jangka sorong, ketebalan buku paket. Oke, boleh, silakan. Jadi silakan pakai alatnya. Tadi gimana caranya? Coba Ibu melihat tuh, ya. Ini rombongan Surya ya. Ingat ya, poin-poin yang saya nilai tadi, kerjasamanya, jangan lupa. Apa? Nggak usah, yang ada aja. Biar ya, mungkin dia sakit, nggak apa-apa. Jadi catat sesuai kelompoknya aja, yang ada. Ini kelompok 3. Oke ya. Ayo, kerjasama itu ada poin-poinnya. Keaktifannya, tanggung jawab, Sudah dapat? Tuliskan nanti di pengukurannya. Jadi berbagi dong kerjasamanya biar cepat selesai. Mikrometer skrup tadi boleh ya. Ini kelompok berapa? Oke, bagus nih.
Boleh? Apa? Ini ditulis lagi nama kelompok. Gak usah, sudah di depan. Gak usah. Gak usah, gak usah. Kamu salah di sini aja, nah tekan gitu lagi alatnya dulu di situ baru dipegang. Ya kalau sudah baru kelompok 4 mana? Anika gitu ya. Sudah dapat. Nah, boleh ditaruh dulu di buku ya enggak? Mana? Ibu lihat hasilnya? Sudah. Oke. Oke, apa ini? Jangka sorong ya? Jangka sorong atau mikrometer? Oke, jangka sorong. Dibuat skala utamanya berapa? Iya. Nah, skala utamanya tadi berapa dapatnya? Ingat? Skala utamanya berapa? Skala noniusnya tadi berapa? Nanti baru Surya kalikan hasilnya begitu. Nah, itu masih ada. Yang mana skala noniusnya? Ini, cari ini. Yang mana yang satu garis dengan yang di bawah. Nah, kira-kira yang mana nih? Mana? Oke, berapa itu? Mana? 6, 9 kalau gini, Nak. Nah, lihat di 7-nya berapa? Garis berapa dia? Yang mana? Yang mana? 9 ini? Iya. Nah, berarti 9. Buat skala noniusnya 9 dikalikan dengan ketelitiannya berapa? 0,1. Ya. Jadi skala utama 9 dikali 0,1 berapa? Baru. Itu ya. Kenapa? Ini nyebutnya 33 ini 33 menyebut. Apa? Mana 33? Sudah. 35. Mana 35? Oh ini. 33. Yang selurus ya dengan yang ini. Ya 33. 33 ini berarti skala noniusnya. 33 itu yang dikali dengan 0,01. Nah, dicatat yang lainnya nanti dipindahin ke situ. Nah, kenapa? Apa? Mana? Mana? Meter kubik sekon. Meter Kelvin sekon. Nah, Kelvin itu punya siapa? Celcius, Kelvin, suhu. Nah, iya. Jadi boleh di sini apa? CGS yang dari turunan tadi yang sudah kita lihat. Celcius, gram, sekon. Ya. Sekon namanya detik. Nah. Sudah ngukur apa? Kelompok 1 sudah ngukur? Ingat, lihat waktunya ya. Ya. Tambah aja. Iya. 3 kali 0,33. Oke. 0,33 buat berapa? Enggak, buat dulu skala itu dapat 0,33 itu apa? Skala apa? Skala
Nonius tadi ya, kan mikro ya. Berapa tadi? Misal mana tuh bukunya itu tadi? Nah, pusing ya di 0,000 ya. Nah, berarti perlu balik lagi ke matematika SD ya. Nah, jadi tadi 33 ya. Buat skala apa? Skala utama ya. Berapa tadi? 33 dikali 0,01 hasilnya berapa? 0,3. Nah. Oke, ya milih ya, dia udah sangat kecil. Nah, noniusnya berapa? Berapa noniusnya? Noniusnya di tengah sini tadi, itu nggak tampil ya. Mana yang satunya skala ininya, Nak? Jangka sorongnya. Nah, ini. Tampil nggak itu? Kenapa? Ada apa? Iya, simbol. Iya, di sini panjangnya apa? Meter. Iya, enggak, benar meter. Lambang satunya meter juga. Ini iya, lambang besaran pokoknya apa? Mana lambaran besaran pokok kalian? Nah, masa M, P, T. Itu, Be. Ya. Kenapa? Ini langsung itu yang di tengah ini dulu. Skala utama. Skala utama kan yang di tengah ini, Nak. Set, ya. Sini ya, skala utamanya di sini. Nah, berapa? Lihat dari 0 ini. 0, 2. Ada berhenti satu nggak di sini? Ada kelebihan nggak? Atau pas dengan 2? Ada nggak? Nah, teliti-teliti matanya itu. Berapa? 1. Ada garis 1, berarti 21 cm. Oh, yang Iya. apa nih harus dihitung lagi, Be? Nggak usah. Kan ada 2. Enggak, itu bukan. Kita lihat yang di tengah ini, Nak. Itu namanya skala utama, ya kan? Berarti 2,21 cm ya. Nanti di sini baru kau lihat, jelikan juga matanya ini. Skala noniusnya. Mana yang berhimpit dengan yang di atas? Cari. Berapa kira-kira? Nanti dikalikan berapa? Tingkat ketelitiannya 0,1. Nanti setelah dapat baru dirubah ke milimeter. Oke? Tambahkan dulu hasilnya berapa, nanti baru jadikan satuan milimeter. Sekarang jelikan dulu. Berapa kira-kira yang garis-garis ini, yang satu garis lurus nih dengan yang di sini. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Nah, ditarik aja. Ini taruh di bawah, sayang. Ini plastiknya kamu itu. Bolong nanti kau. Nah, gimana nih? Bolong kan? Nah, ininya nyangkut. Oh ya kan? Coba yang bukunya nggak ada plastik. Mau ketebalan apa? Meja ini boleh dong. Nah, diputer aja nanti. Atau gini, Nak. Ya memang agak panjang gitu ya. Nah, kepanjangan mungkin ya. Oh, enggak, ketebalan ininya. Nah, enggak susah. Cara yang lain boleh apa? Uang logam bisa, pena bisa. Punya uang logam? Boleh. Nah, Pena sare. bisa. Sudah bisa jenis. Bisa pena. Puter terus. Bentar ya. Ya bentar. Sejak kapan ibu ganti nama tuh? Nah, baca ininya berapa? Nah ini ya, lihat nih skalanya ini. Nah ini ya skalanya. Berapa di sini? Ini ada berapa ini? 5 ya? 5 berarti 7 ya? Nah 7. Catat dulu di bukunya. Skalanya 7 itu untuk utama. Nah sekarang kita lihat garis yang berhimpit ini berapa? 20.
21 ya. Teliti dulu matamu. Berapa? Bener nggak? 21. Berarti 21 dikali 0,01 jumlahkan. Itulah hasilnya. Ada? Bu, yang ini apa ini kan ini diukur kotak. Buat aja kotak bisa. Atau balok bisa. Ini tadi ada di sini ininya ini ya udah rusak. Nah, ini nak. Nah, ya. Ini nah, lihat dari sini nah. Berapa mana yang kalian tadi ukur pakai apa? Tadi menggunakan apa ini? Bendanya apa? Bendanya apa? Ini ya, ini hasilnya. Udah bisa Bu tadi. Inilah dikembalikan. Mana coba? Ininya. Ketebalan balok boleh gitu ya. Gini aja. Pegang ya, pegang gitu. Beda-beda kan? Iya. Lagi ya. Oke. Oke. Nih ya, lihat di sininya. Berapa? Berapa ini? Ini sayang. 20 ya, Dak? Berarti skala utamanya berapa? 20. Nah, bentar. Lihat skala non-use-nya. Skala non-use yang mana nih? Yang 1 garis ini seret. Berapa? Ini dong. 40. Berarti 40 kali 0,01. Nanti baru dijumlahkan. Itulah hasilnya. Oke? Ini boleh kalau udah selesai dikembalikan ke bentuknya aslinya. Nanti saya lihatlah. Oke? Tinggal 5 menit lagi. Kenapa? Kenapa itu? Itu apa itu? 7. Itu apa Nanius? Nah, sekarang pertanyaan itu kalau ada koma nggak ada koma itu yang mana duluan depan? Jadi 21 ditambah 7 berapa? 28. Terus ada koma 1. Jadi 28,1. Nah. Bendanya lihat, jengkal lain sayang. Kalau jengkal pakai tangan. Ya, lihat dulu bendanya dulu apa? Mikroskop. Pena, nama ininya pena, boleh. Ibu tadi mana ya? Kan ini sudah dijumlahin. Nah, kan nulis di sini nih. Langsung hasilnya buat 3 skala. Hasilnya aja. Nanti pas paparan ke depan prosesnya kalau ada temennya nanya jelaskan. Oke? Boleh, terserah yang ada di lingkungan kita. Nah, terserah kalian. Nanti mungkin buku yang kelompok A dengan yang kelompok B beda ya kan? Nggak masalah. Tergantung pengukuran akurasi kalian. Iya jengkal. Jengkal pakai apa? Iya, berarti apa nama alatnya? Boleh pakai jari. Misalnya berapa nih? Apa yang mau diukur? Meja, oke. Mungkin jengkal ibu dengan kalian beda ya enggak? Nah, berapa gitu tulisnya. Hasilnya satuannya masih jengkal. Nah, di sini apa? Hasil pengukurannya. Ini alatnya apa? Mengukur apa? Tuh, meja. Meja. Tulis di sini meja. Berapa hasilnya di sini? Besarannya apa? Jengkal kan? Nah, satuannya apa? Besarannya apa? Panjang kan? Satuannya apa? Jengkal. Oke, perhatikan waktunya. Perhatikan waktunya. Ini Bu tadi mana ya? Buku Ibu. Ini punya saya ya. My pen.
Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kerjainlah, nggak usah lihat ibu. Boleh. Kalau di dinding pakai jangka sorong nggak mungkin ya. Yang ada di sekitar kalian boleh. Dia juga. Apa? Apa cuma sikap Bang? Ya kamu ambil buku paket ya sama jangka sorong sama stetoskop kan? Iya. Dua itu aja cukup, tapi alatnya berbeda. Iya. Iya, nggak usah. Nanti pada saat pemaparan, bisakah kalian jelasinnya? Nanti silakan. Sini kan cari jepit. Sebentar jepit cuma mana gitu. Sama mana gitu. Kita di depan no, Adiles. Terus lagi. Al-Mutakin di mana Al-Mutakin? Sini ya. Oke. Ini Ataya ya? Siapa namanya? Ini Ataya. Ada lagi ada buku kecil lagi. Nah, balik ke isi, ada isi ini, ada isi isinya ambil Mister. Ini kelompok. Iya dong. Kelompok berapa? 3. Kursi. Ini kelompok 4. 6. Enam ya. Ini kelompok 5 ya. 4. Sudah ya tadi. Duduk. Oh, kelompok apa ini? Hitung apa? Meja. Ayo. Yang ini 3 juta. Gak boleh ragu-ragu.
Udah? Saya tambah 5 menit deh. Oke. Nanti habis itu ada kelompok yang paparan ya. Saya yang nanti menentukan siapa yang paparannya. Terus kelompok lain silakan apa keaktifannya. Mau nanya dari mana ini, itu ada nilainya juga. Saya tambah 5 menit, silakan. Kalau sudah perlengkapan dan sebagainya itu penilaian juga ya, dirapikan lagi alat-alat bahannya. Oke, benda yang sudah diukur, kalian sudah selesai pengukurannya tadi, balik ke LKPD-nya yang satu lagi. Posisi bendanya itu ada penilaian ya, kalau sudah dirapikan. Ya, yang pakai. Ayo. Shh, turunin. Nggak ada benda lain apa? Ya, 5 menit lagi. Ada yang pemaparan nanti ya. Pemaparannya saya minta yang pengukuran aja. Yang pengukuran. Sudah, taruh di meja ibu. Dua-dua itu kalau udah selesai semua silakan dia. Kesorong nggak ada. Pinjam sama kawan yang Surya udah. Surya, jangka sorong tadi mana? Kasih temen yang sudah. Kamu aku? Kan ada gantian kan, ada mikrometer. Ada situ tadi yang pinjam mikrometer sudah. Ya, lihat. Kenapa? Pakai jengkal ya? Nggak apa-apa, pakai tangan yang kecil. Berarti nilainya nanti lebih banyak dapatnya. Dua tadi punya ibu. Jadi pinjam situ. Ini sudah jangka sorong nak. Itu pinjam. Ini jangka sorongnya udah. Pakai. Kalau kalian sudah tukeran sama temennya. Ini, nah nggak ada isinya. Itu kok isinya di. Oh. Gimana ngugurnya? Kamu mau yang mana? Ketebalannya itu di sini panjang, harusnya yang panjang aja. Dari CN. Iya boleh. Dari Cina. Terus itu ketebalan juga ya. Ketebalan semua. Jangka sorong bisa panjang nak. Jadi bisa ganti tuh pakai ini. Atau lebar nih. Bisa ini ditarik. Nggak selalu dia pakai ketebalan. Gini. Nah, boleh kan lebar? Jangan gitu, say. Nah. Puter dong. Nah, udah. Ya. Baca sekarang. Oke, mana bacanya? Lihat di sini. Nah. 0 ini berhentinya berapa ini? Berapa ini, nak? 4 berapa ini? 9. 9 koma berapa? Nah, Berarti 9 8 Bu. 8 ya. 98 cm ya masih. Nah, ini berapa? Lihat ini yang di bawah yang mana satu garis dengan yang di atas. Dijumlahkan, dikali dulu yang di bawah ini baru ditambah dengan 98 tadi. Jadikan nanti milimeternya. Cepat. Apa?
sudah semua ukuran. Udah jengkal. Berapa? Kami ukur meja. Ya, berapa? 3 meter. Nah, di sini 3. Bukan 3 meter, sayang. Berarti 3 jengkal. Iya kan? Kan jengkal kita pakai, kalau meteran berarti pakai meter dong. Nah, berarti jengkal di sini. Meja. Taruh sini. Berapa? Meja. Pakai mister. Berapa gitu. Besarannya berapa? Pakai besaran apa kita? Besaran panjang kan? Panjang semua. Satuannya apa? Jengkal. Tinggal jengkal, kalau pakai jengkal berapa hasilnya? Kalau pakai mistar berapa? Oke. Itu aja. Sudah? Oke ya? Cukup? Kembalikan alatnya tadi, taruh di meja masing-masing. Waktunya nih kita pemaparannya. Saya minta ya, saya minta yang maju kelompok 2 ya, dan kelompok 6. Jadi yang kalian paparkan hanya yang alat ukur, bukan yang pakai yang menjodohkan, nggak usah. Itu nanti ibu yang koreksi ya. Nah sekarang saya minta yang dari hasil pengukuran saja. Siapa yang siap duluan? Kelompok 2 atau kelompok 6? 2, oke silakan. Kelompok yang lain perhatikan ke depan. Terus kalau ada pertanyaan itu poin juga ya untuk kelompok lain. Oke silakan. Nggak usah seluruhnya maju, ada yang nanti menjelasin atau 2 orang gitu, atau boleh di meja. Ayo, kelompok 2 silakan. Gak apa-apa, belajar berani. Ayo. Oke, silakan maju. Bapak, silakan. Siapa Teni yang atau siapa yang bicaranya? Silakan, ayo. Nggak usah takut. Kita belajar, makanya belajar ini bersama-sama. Silakan. Nanti dibilangi dari hasil yang lain sudah cukup, taruh ya. Kita perhatiin paparan atau hasil yang didapat dari kelompok 2 dan kelompok 6. Ini yang mau maju duluan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 6 katanya kelompok 2 duluan, nggak apa-apa. Cepet. Silakan. Nanti bilang aja dari kelompok ini apa hasilnya. Oke, silakan. Oke. Ke sana nggak apa-apa. Sana, ngadep sana. Namanya belajar. Oke, silakan. Perkenalan diri dulu. Oke, yang lain tutup mulut, open your mouth. Oke, perhatiin teman kawannya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil Pengukuran dari kelompok kami. Shh, yang lain nggak boleh ketawa. Silakan. Benda pena. Hasil pengamatan alat ukur dari mistar 1 cm, dari mikrometer 0,36 mm, 2 kotak. Hasil dari mistar 2 cm, mikrometer 0,40 buku. Hasil dari mistar 1,6 cm, hasil dari mikrometer 0,47. Oke,
kelompok yang lain tadi udah dikasih tahu. Kalau mau bertanya, mungkin bagaimana caranya, silakan. Wah, kelompok lain, kelompok, silakan. Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 1. Kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2, silakan ajungkan tangannya. Yang belakang? Nanya lah. Mau nanya? Nanya lah. Silakan. Nah, itu ada temennya nanya tuh. Kenapa? Kelompok 1. Kenapa tadi, Nak? Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Berdiri boleh. Saya dari kelompok mana? Dikenalin. Berdiri sayang. Oh, berdiri. Oke, kenalin dari kelompok mana, namanya siapa. Belajar kamu nggak apa-apa kan? Kelompok 1 ya. Itu saya kasih Dela juga yang aktif. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bella. Saya Bella. dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa hasil dari pengukuran itu berbeda-beda? Oke, silakan. Kelompok. Karena berbeda benda, maka hasilnya akan berbeda. Berbeda benda akan berbeda hasilnya. Oke, gimana kelompok 1? Aisyah? Oke, cukup? Ada atau kurang pas jawabannya? Pas? Cukup. Yang lain? Oke, silakan. Perkenalkan. Kelompok berapa, Nak? 3. Mengapa tingkat penelitian itu adalah 0,01 maksudnya. Siapa namanya tadi? Siapa? Alvira. Oke. karena hasil mikrometer struktur 0,36 bukan 0,1. Hasilnya maksudnya. Oh, hasil kamu itu didapat dari mana maksudnya? Gitu. Oke, dijelasin dapatnya dari mana? Enggak apa-apa. Maksudnya hasil ya, maksud Alvira tadi hasil. Oke. Karena pena skala utamanya adalah 20 dan nuniusnya adalah 16, maka 36 dikali 0,01 maka hasilnya 0,36. Masih tingkat ketelitian ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, silakan ditutup. Nanti lanjut kelompok 6. Oke? Saja hasil presentasi kami saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bawa yang sudah kelompok 6. Ayo kelompok 6. Ayo ditemenin, kalau dia malu sendirian berdua. Ayo cepat. Ayo kelompok 6 ya. Iya. Pengukuran saja. Apa nak? Silakan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, boleh 2 aja, Mister sama mikrometer skrup yang kamu dapat udah silakan.
Mister sama apa? Iya ini ada. Ya pena berarti pengukuran pena ini berapa gitu aja nggak apa-apa. Skrup. Oke. Tanya, ada yang mau jawab, ada yang mau bertanya, silakan. Lima belas koma 5 cm. Dia ambil cuma 2 aja, jangan apa mikrometer sama penggaris ya. Oke, silakan. Ada kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2 boleh ajungkan tangannya, kasih tahu namanya siapa. Tidak ada? Ada? Oke, silakan. Baiklah, saya Mas Sarina dari kelompok 2. Saya ingin mempertanyakan kenapa hasil pena dan mikrometer skrup adalah 5,4 mm. Skala utamanya berapa dan unitnya berapa? Gak apa-apa, dijawab. Udah? Dari mana skala non-newsnya? Dari mana? Dari mana skala utamanya? Hasilnya seperti itu. Yang ditanya kawan kau hampir sama tadi ya dengan yang dia. Dari mana dia dapat begitu? Gak apa-apa. Kelompok yang duduk boleh bantu dia, yang di depan boleh, nggak apa-apa. Atau mau di situ jawab. Dari mana? Ya dari skala utamanya begini, skala Indonesia begini, itu aja. Yang ditanyanya cuma itu. Sudah? Apa? Silakan. Nanti kalau nggak bisa jawab nilainya saya turunkan ya, kelompok 6. Tuh yang duduk boleh dibantu kawannya. Silakan. Oh, pinjam Mister. Nih, Mister. Langsung aja dijawab berapa hasil yang kau dapat tadi sehingga jadinya gitu. Berapa? Ya, dikasih tahu sama temen yang nanya tadi. Kelompok 2 tadi sudah dijawab sama dia. Belum. Ya, kurang diulangi. Ulang aja. Skala utamanya berapa yang kau dapat tadi? Gitu maksudnya. Kalau kesulitan, oke Ibu bantu. Berapa skala utamanya tadi dapat? 15,5. Nah, skala utamanya 15. Terus skala non-newsnya berapa? Berapa? Hasilnya berapa tadi? Hasilnya berapa? Ayo yang duduk, Ibu turunkan ke kelompok kau, nggak ada yang bantu dia. Sudah? Kalau untuk apa di Mister nggak ada non-use ya, dia langsung. Berapa hasilnya tadi pena langsung pakai Mister? Nah, 15,5. Saya bertanya tadi Bu, kenapa mikroskopnya hasilnya 5,4? Oh, di mikrometer skrup, bukan di Mister.
Berarti skala utamanya 5, noniusnya ya betul 4 mm. Mungkin kesalahan pada perkalian 0,01 ya. Kalau dikali 4 0,04 kan 1 ya. Oke betul, berarti salah ya, bukan 5,4, harusnya 5,004. Oke, habis pertanyaan lagi lain? Cukup? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 6 dan kelompok 2 tadi yang sudah berhasil ya. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita sama-sama lihat ya. Sudah mengerjakan LK dan pengukuran secara langsung tadi ya. Berarti apa yang kalian dapat ini? Apa? Pembelajaran hari ini kenapa? Soal pengukuran, kenapa? Oke, mengetahui lebih banyak tentang pengukuran, nama-nama alat ukur. Terus, apa lagi? Cara mengukur yang selama ini mungkin kita cuma taunya ya, jangka sorong sama micrometer group cuma ada di buku paket, ya enggak? Nah, hari ini kita pegang langsung. Kita melakukan pengukuran secara langsung. Enak? Enak cuman baca saja atau kita pegang langsung gini? Oke ya. Itu mungkin kedepannya lagi nanti ada yang praktek lagi seperti ini ya. Nah, mungkin peralatan yang saya bawa hari ini kurang ya kan? Cuman ada 2 micrometer group sama 2 jangka sorong. Oke. Baik, untuk kilasnya, refleksi kalian, ketua kelas saya minta tolong ambil LKPD-nya sudah selesai, taruh di meja ibu ya, ambil satu-satu, dan saya akan kasih evaluasi nih, mengukur tadi bersama-sama bisa kan ya. Nah sekarang ibu minta perorangan, nanti ini saya bagikan lagi ya, menghitungnya. Jadi perorangan untuk evaluasi kalian nih, paham nggak sih saya materi pengukuran hari ini ya? Nanti saya kasihkan. Terus ada nanti sedikit lembaran refleksi, kalian tulisnya jujur, kalian rasain apa hari ini? Oke? Oke, ketua kelas silakan ambilin LKPD per kelompoknya, kumpul dengan saya. Oke. Enggak apa-apa. Ya. Nih, saya minta tolong dibantu, dikasihkan satu orang satu ya. Kalau tadi kita bisa kerjasamanya bareng-bareng isinya, sekarang coba sendiri-sendiri. Ya. Nih, tolong lembar refleksinya, bagiin satu orang satu. Dah. Sudah? Di sini belum? Kasih. Itu 3 soal ya, sama kayak yang tadi kalian lakukan secara bersama-sama sama kelompok ya. Berapa hasilnya? Sekarang kau lihat di lembar soalnya itu, baca dengan seksama soalnya dulu. Soalnya belum dapat. Nah, kira-kira yang sudah kalian ukur tadi, coba kalian tuliskan di dalam. Oke, sudah? Soalnya dulu, silakan. Sudah. Ji udah Ji. Sini. Apa-apa. Gak apa-apa. 5 ya? Oke. Makasih ya. Oke, silakan dikerjain. Kalian silakan kerjakan. Hanya beberapa menit itu ya. Karena sama kayak yang tadi, soalnya dulu. Soalnya dulu. Oke. Silakan. Soal dulu, soalnya dulu. Udah, lebih ya?
Oke, silakan. Ma. Oke, waktunya nggak banyak ya, 10 menit. Soalnya dulu ya, soal. Oke, soalnya dulu. Ya, oke. Iya, soal evaluasinya itu. Nanti lembar refleksi setelah saya ini boleh nanti ya, kita sama-sama tahu soalnya dulu. Soalnya sama kayak tadi, paham nggak? Ya ini kan bisa dilihat nih, berarti skala utamanya berapa kan, sama. Ini tuh yang di gambarnya cincinnya apa misalnya jangka seorang. Untuk soal nomor 1 mungkin bingung ya? Oke, gambarkan. Hasilnya dia sudah ada tuh. Kalau tadi kita menuliskan hasilnya, sekarang dia minta gambar. Sama kayak nomor 2, nomor 3 itu. Nah, ya. Bukan gambar jangka sorongnya, hasilnya itu. Iya, betul. Betul. Kayak enggak. Bukan. Ma, berapa menit? Oke ya, nanti boleh evaluasinya, nanti kita kerjain kalau refleksinya nanti setelah Ibu tutup boleh nanti dilanjutkan ngumpulnya ya untuk lembar refleksi, dan ini evaluasinya itu harus dikumpulkan nanti. Sekarang Ibu mau nutup pembelajaran kita hari ini ya? Oke ya. Jadi hasil yang kita dapat tadi sama kayak refleksi kita tadi ya. Kita tahu hari ini tentang alat ukur, pengukuran, betul. Terus macam-macamnya ya, jenisnya, jangka sorongnya. Ternyata alat ukur ini banyak di sekitar kita ya kan. Bahkan alat ukur itu bisa juga kita pakai. Kayak apa? Jam, penggaris yang ada tiap hari kita pakai ya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kalian sudah dapat macam-macam jenisnya pengukuran.
besaran yang selama ini, oh ini ternyata hektar ini masih baku ya. Ternyata yang sudah disempurnakan standar internasional adalah meter kubik, meter pangkat 3 ya kan. Nah itu ya. Jadi taunya selama ini jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Hari ini kita pegang, malah kita mengukur ya. Jadi untuk minggu depan ya, untuk minggu depan nanti silakan kalian juga cari referensi bacaan lain juga. Kalau hari ini alat ukur panjang, untuk minggu depan berarti alat ukur massa. Ya, nanti kalian silakan cari itu ya. Oke, untuk hari ini pembelajaran sudah berakhir ya. Saya tutup, nanti kalian siap-siap, nanti ada belajar guru selanjutnya ya. Nanti dirapikan lagi, oke. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.